Pemirsa, setelah gelombang besar virtual gift mengalir deras dari kubu Tasya, netizen mulai melakukan apa yang biasa mereka lakukan saat sebuah fenomena viral terjadi. Menelusuri detail. Dan dari penelusuran berbagai sumber serta diskusi di media sosial, muncul satu temuan yang langsung menyedot perhatian publik. Ternyata, nama-nama pengirim virtual gift kepada Tasya terlihat sangat unik dan terstruktur. Bahkan disebut-sebut, nama-nama tersebut mirip dengan hasil pencarian Google bertemakan 45 nama bayi laki-laki bermakna gagah dengan rangkaian 2 kata. Beberapa nama yang sempat terekam jelas saat pengiriman virtual gift antara lain Aaron Chandra, Arya Kurama Baskara, Arjuna Perwira, Endro Gumilang, Angus Baldwin, Atlas Respati, Danesh Zubair, Gabriel Asha, Ezra Linford, hingga Adipa Aizin. Nama-nama ini terdengar indah, modern, dan penuh makna. Namun justru disitulah tanda tanya besar muncul. Netizen mulai bertanya, siapa mereka? Kenapa tidak ada satupun yang menampakkan profil? Karena setelah ditelusuri lebih jauh, dari sekian banyak pengirim virtual gift bernilai fantastis tersebut, tidak satupun akun yang memperlihatkan identitas jelas, foto profil aktif, atau kehadiran fisik di studio. Berbeda dengan kubu Valen. Pemirsa, para pengirim virtual gift untuk Valen justru terlihat nyata. Profil mereka jelas. Sebagian bahkan hadir langsung di studio Indosiar, terekam kamera, menyapa peserta, dan berinteraksi langsung dengan suasana panggung. Perbedaan inilah yang kemudian memicu perdebatan panas. Di kolom komentar, netizen terbelah. Ada yang menyebut ini kebetulan semata. Ada pula yang menilai fenomena ini janggal dan patut dipertanyakan. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran. Semua masih berada di wilayah spekulasi publik dan diskusi netizen. Beberapa warganet menulis, namanya kayak hasil pencarian Google. Kenapa nggak ada satupun yang muncul? Kalau Valen, orangnya nyata-nyata ada. Namun ada juga yang membela, namanya siapapun bebas. Yang penting gift masuk sesuai sistem. Jangan bawa perasaan. Ini kompetisi. Dan disinilah panasnya Dangdut Akademi 7 semakin terasa. Karena DA7 bukan lagi sekadar ajang adu suara. Ia telah berubah menjadi pertarungan opini, persepsi publik, dan kepercayaan penonton. Satu pihak unggul di kualitas panggung. Satu pihak unggul di angka dan dukungan virtual. Dan sekarang, satu isu tambahan ikut memperkeruh suasana. Siapa sebenarnya di balik deretan nama pengirim virtual gift tersebut? Pemirsa, apakah ini hanya kebetulan algoritma? Ataukah memang ada fenomena baru dalam dunia voting digital hiburan? Sekali lagi, semua masih menjadi tanda tanya besar. Belum ada klarifikasi resmi, belum ada bukti pelanggaran. Namun satu hal pasti, netizen tidak tinggal diam. Mereka mengamati, mereka mencatat, dan mereka menunggu. Karena pada akhirnya bukan hanya juara yang dipertanyakan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap prosesnya. Lanjut berita kedua. Di tengah panasnya kompetisi Dangdut Akademi 7, muncul satu cerita yang justru menyentuh hati banyak orang. Bukan soal rivalitas, bukan soal perdebatan angka, melainkan tentang keikhlasan, perjuangan, dan kebanggaan daerah. Nama itu adalah Valen Pamekasan. Sejak awal kemunculannya di panggung DA7, Valen bukan hanya dikenal karena kualitas vokalnya, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati, bekerja keras, dan penuh rasa hormat. Setiap penampilannya selalu membawa pesan bahwa dangdut bukan sekedar hiburan, tetapi karya seni yang lahir dari proses dan ketulusan. Dan pemirsa, ketulusan itu dijawab dengan ketulusan yang sama besar dari para pendukungnya. Para fans Valen yang datang dari berbagai latar belakang dengan ikhlas dan tanpa paksaan memberikan dukungan luar biasa. Bukan hanya lewat doa dan semangat,
tetapi juga lewat dukungan nyata yang nilainya tidak kecil. Puluhan juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Namun, yang perlu digarisbawahi, dukungan ini bukan sekedar materi. Bagi para fans, ini adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa Fallen adalah sosok yang layak didukung, layak diperjuangkan, dan layak dijadikan panutan. Banyak fans menyampaikan harapan yang sama, agar Fallen terus bersinar, terus rendah hati, dan mampu mengharumkan nama Pamekasan, Madura, Jawa Timur di kancah nasional. Bagi masyarakat Madura, pencapaian Fallen bukan hanya milik pribadi. Ini adalah kebanggaan daerah. Bukti bahwa anak daerah dengan keterbatasan sekalipun mampu berdiri sejajar di panggung besar Indonesia. Fallen menjadi simbol bahwa mimpi tidak mengenal asal-usul, bahwa kerja keras bisa membawa siapapun melangkah jauh selama tidak menyerah dan tetap menjaga sikap. Tak sedikit orang tua yang kini menjadikan kisah Fallen sebagai contoh untuk anak-anak mereka, bahwa berkarya itu penting, bahwa berkreasi secara positif jauh lebih bermakna daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak membangun. Fallen menunjukkan bahwa seni, khususnya dangdut, bisa menjadi jalan prestasi, bisa menjadi sarana membangun karakter, dan bisa menjadi cara untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional dengan cara yang terhormat. Para fans pun berharap apapun hasil akhirnya nanti, Fallen tetap menjadi sosok yang sama, tetap membumi, tetap menghargai perjuangan, dan tetap menggunakan popularitasnya untuk hal-hal yang positif. Pemirsa, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dukungan sejati bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang proses, nilai, dan dampak yang ditinggalkan. Fallen telah memberi inspirasi, dan para fans Fallen telah menunjukkan arti dukungan yang sesungguhnya. Ikhlas, tulus, dan penuh harapan baik. Semoga langkah Fallen ke depan selalu diberkahi. Semoga ia terus berkarya, terus belajar, dan terus menjadi contoh bagi generasi muda, bahwa mimpi bisa diraih asal dijalani dengan kerja keras, adab, dan hati yang bersih. Dan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sebuah pesan pun menggema ke seluruh Indonesia. Anak daerah juga bisa bersinar selama berani bermimpi dan mau berjuang.